Ingat nggak namanya siapa? Ah, nggak boleh. Nanti kita inget gue kalau oke lu. Ya. Oke, bagus. Nama Biar akrab, bro. Nama pasaran senasional. Iya, benar-benar. Ya, Mungkin semua kalau ada lahir iklan tahun Coca-Cola. 80-an tuh kayak gitu. Oh, iya. Namanya Baik. Ayu, Manda, siapa lagi tuh? Menurut lu referensinya dari mana? Kenapa banyak nama Ayu? Gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin pada saat itu eranya kayak 2000 awal, Dava, Syafa, ya kan? Bener nggak gue? Ibu-ibu tahun 80 Bener-bener. berjanjian gitu. Iya, berjanji namanya kalau nggak Amanda, Sekarang apa? Ayu. Yang- Kalau sekarang kan namanya susah kayaknya. Solotil gitu kan. Hah? Itu nama tongkrongan deh kayaknya. Nggak, itu kayak nama biologis apa? Itu nama panggilan gitu nih. Sama gue nyari kontennya gini caranya. Tapi ya kan, lo Iya. cari deh namanya sekarang kalau nggak dimulai dari Z, dari X Gue atau gue apa setuju. Y Gue gitu. setuju. Mungkin karena Semakin ribet, semakin Tapi kayaknya nama orang gue tua keren. termasuk nama ini sih ribet dan Xavier kan nama ngide lu? sih. Xavier. Kenapa? Bregas. Oh, Enggak dong. Ngide nggak sih? Tapi kan itu nama Jawa umum kan? Ngerti ya lo kayak Dimas, ya nggak? Iya kan, Bregas, Dimas, Bayu, itu Bayu juga 80-an. Oh, oke. break. Biasa orang tua kan nggak mungkin meaningnya jelek ya? Ya, punya gue bagus. Apa? Parama. Itu artinya pertama, surya, matahari. Jadi gue Matahari pertama. Matahari Gue menerangi. Enggak, jadi sebenarnya beban juga sih buat lo ya. Enggak. Diharapkan selalu menjadi cahaya ya. Gue suka. Soalnya nama depan gue juga Nurul kan, Cahaya. Cahaya. Cahaya Indah pertama, Utami kan utama. Pertama. Oh sama berarti dong. Iya, tapi agak beban jadi diharapkan selalu membawa keceriaan gitu semua orang. Oh, iya. Kan lo pengen ada momen kayak nggak mau ketemu siapa-siapa ya. Kalau lu kan Daryl dong itu gimana tuh? Itu doang singkat jadi Lo Daryl doang. beneran cuman Daryl doang jadi kayak nyokap gue kayak mikirnya kayak keren aja gitu satu nama. Gue setuju sih sama nyokap gue. Iya. Bukan lu baru ganti nama? OTW. Oh gitu. Dante. Nama lo apa? Bukan. Anjay Dante. Oh iya. iya. Kalau nama lo apa meaningnya? Nanya Aldo nggak? Kusuma. Itu nama Nggak ada ponakan sih. gua. Ah, pasti ada nggak sih? Sumpah. Aldo Kusuma. Iya. Masih sih? Pasaran sih Plot. tadi emang. Kusumanya pasaran. Kusuma Aldo tuh apa, pasaran bunga ya? banget, bunga. Iya bunga. Kusuma Wijaya. Nama bunganya. Iya. Terus itu cuma mekar sebulan sekali tengah malam dan cuma 2 jam gitu. Lu cuma aktif aja. Itu ada. Bersinarnya cuma bentar gitu ya. Bulan sekali, 2 jam malam lagi. Lu jam malam ya? Iya. Itu lu sih. Gue mulai percaya sih nama tuh doa. Iya sih. Betul, nama itu doa. Sejak Branding. Ya. Branding. Branding. benar. Buat orang ya. Kalau gitu Envy namanya doa apa? Wih, masuk. Oke. Masuk. Halo, gue Bregas. Gue sebagai music producer di Envy. Halo, aku Rama, gelandang tengah. Halo, gue Dael, rapper and production team. Gue Aldo atau Anima, gue rapper di NB. And what's Envy? Dan kita semua dibungkus dari nama Envy atau kepanjangannya Expect nothing but yesterday. Dededer. Newcomer. Kita newcomer. New Kids. Oke. New Kids on the Block. Ya, New Kids. Walaupun dari 2017 ya. Di blognya Spotify Reader berarti. Iya. Ya, ya. Jadi Envy itu waktu itu kita nggak tahu namanya apa. Ya. Nah pada zaman itu kan internet tuh Iya. udah serba bisa. Kita ngetik di internet rap name generator. Oke, belum ada AI itu ya. Belum ada, ChatGPT tapi belum generator ada. udah ada. Jadi terus kita ngasih apa characterization kita Envy itu Oke. kayak apa this band kayak apa. Terus dia nge-generate ada 2 kan. Oke. Yang satu something whack, kita sampai lupa. Yang satu Envy, sebenarnya whack juga. Cuman kita kayak adalah pakai aja. Gitu. Kan ada kepanjangan ya kan? Abis udah kita pakai Envy, baru kita bikin kepanjangannya biar nggak Biar- meaningless. Oh iya iya, oke. Seperti orang tua kita memberi nama ya. Bener. 2017 itu berapa orang? 12. Awalnya ya. 2017 berapa orang? Bingung. 12 orang. 12 kan? Iya. Gue sempat lihat ada video itu pas gue hitung, wow 12 gitu. Tapi pas buka Wikipedia 10 kalau nggak salah atau 8 gitu.
which is sekarang ada 10. 10 jadinya ya. Tapi gue jadi pengen tahu karena pas gue denger rilisan lo Mariposa ya. Kan jadi denger yang lain-lain kan, anjir keren abis. Musik kalian tuh keren gitu, misalnya dinamikanya buat gue kayak wah bisa ya kepikiran kayak gini gitu. Nah sebenarnya yang menginfluence kalian musik-musiknya tuh dari mana aja sih? Pasti kan tiap orang kepalanya beda-beda ya? Beda-beda sih, kalau gua mostly sih gue dengerinnya hip hop ya. Idola terbesar gua di hip hop sih gua Kanye West. Oke. Iya. Kalau di hip hop, I think gue J. Cole. Oke. Karena gue suka artis yang full package dan menurut gue yang bisa achieve itu Tyler. Jadi kayak dari pertama kali gue mulai pengen nyoba bikin lagu dan pengen punya bikin video klip, Tyler the Creator sama Earl Sweatshirt. Sama kayak dia juga gue kiblat gue ke Tyler, kayak dia punya semua yang gue suka dan menurut gue itu kayak gue harus kayak dia someday. Oke. Nah kalau gitu pas kalian memformulasikan musik pas kita cocok nih ternyata gitu. Itu gimana dapet koneksinya? Jadi sebenarnya kalau misalkan pertama yang awal-awal Ya. Awal-awal kan kita baru kenal tuh. Terus habis itu belum punya ekspektasi pengen bikin lagu kayak gimana gitu. Kita belum terlalu mau jump into the details, yang penting di produknya dulu keluar gitu. Oke. Nah jadi kita lebih kayak produser ngasih beat, terus habis itu rappernya sit down, kita obrolin ini bahas tentang apa, A misalkan, habis itu mulai nulis satu-satu. Oke. Misalkan Aldo udah jadi, flow-nya kayak gimana dilanjutin dia, sampai jadi satu lagu gitu. Oke. Pernah ada yang nggak setuju nggak misalnya ini perdebatan atau apa gitu? Sering sih. Of course, Cuman kayaknya sekarang tuh kita karena mungkin lebih sering ngirim reference satu sama lain ya. Oke. Jadi kita lebih satu kepala dan lebih less ada yang kayak nggak setuju. Lebih calm headed juga kalau misalkan ada pun yang kayak misalkan gimana nih, ini kayak gimana, kita langsung yang kayak sit down, yaudah solusinya gimana. Kalau dulu kayaknya gara-gara kita muda-muda semua jadi sering ribut aja gitu kayak satu sama lain, jadi agak chaotic gitu. Ya sekarang masih muda dong. Ya nggak maksudnya kita udah mulai growing in ini. 26 kan muda gak sih? Muda dong. Udah di Muda. Mereka nggak tahu umur gue soalnya. Jangan. Nah, Cuman apa? experience kita buat ngandelin masalah jadi lebih enak aja sekarang. Apalagi pas melatih pandemi ya, saat semuanya udah kayak pandemi kita nggak ngobrol sih. Kita nggak ngobrol. Ya, kita musuhan. Kita musuhan. Jaga jarak. Jaga jarak. Sesuai instruksi pemerintah kan, jaga jarak kan gitu. Kalau nggak bisa ngobrol. Jaga jaraknya kita pas pandemi hampir hampir pisah dan secara pisah ranjang ya, kita udah nggak cocok gitu ya. Akhirnya Terus rekonsiliasi. Iya. gitu, Iya. seperti itu. Nah soalnya gue pernah dengar di sebuah wawancara di 2020 nih, berarti kayaknya mungkin ini pas awal-awal sebelum pandemi. Kalian pernah bilang, quote ya, nggak tahu pasti siapa pendengar kita. Nah, sekarang lo setelah melewati dari 2017-19 masuk pandemi, sekarang udah mulai aktif lagi gitu ya, permusikan juga udah mulai manggung, udah mulai banyak, orang-orang juga kayak gitu. Udah mulai kebaca nggak siapa pendengar kalian? Ferry Alfiandi. Satu. Ezer the Creator. 2. Nah, tapi sisanya udah ke mapping lumayan gitu. Udah mulai mapping ya? Kan dari 2 orang itu kita tahu temen-temennya siapa. Oh iya. Jadi, makasih kalian udah dengerin. Gitu. Nah berarti kalian menciptakan pasar atau mengikuti kemauan pasar? Susah, Ini tambahan ya, maaf ya, nggak ada interview duit. lawan lu susah dah. Type out boleh gak sih? Kayaknya enggak sih, ngikutin. Oke. Ngikutin pasar. Soalnya yang kita tahu sebelum kita kan kita semua ya pasti semuanya fanboy terhadap suatu hal kan. Ya. Dan kita lumayan fanboy, gue deh perspektif gue ya. Aku lumayan fanboying over Karim Bab. Oke.
atau teman-temannya kok desak gitu. Nah, mereka mungkin yang bikin wave-nya, mereka yang bikin marketnya mereka sendiri. Iya. Nah, setelah kayak banyak musik-musik aneh, baru kita kayak dengan adanya Envy bisa masuk ke ranah demikian Oke. juga gitu. Tapi menurut kalian, kalau misalnya kita sekarang Gen Z rule the world lah ya, gitu ya. Yang milenial udah mulai siap-siap untuk kayak menurunkan tahtanya gitu. Menurut kalian Gen Z lebih terbuka untuk menerima sound baru nggak sih? Atau misalnya dinamika baru dalam musikalitas nggak sih? Kalau menurut gue lagi balik personal, kayak Gen Z nggak gitu deh cara mikirnya. Oke. Kayak cara mikirnya yang mereka suka, mereka udah nggak mikir kayak gue bisa nggak ya kuping gue terbuka terhadap hal baru, nggak gitu. Oke. Ya suka aja terhadap semua hal yang mereka passionate gitu. Sosial media ada yang banyak entertainment kan, sekarang banyak anak-anak muda Gen Z yang bentukannya juga udah nggak kebaca dress up-nya kayak apa, tapi lagunya kayak apa. Iya. Kalau begitu ya sih ngikutin pasar mau nggak mau gitu. Memengaruhi ini kalian nggak? Idealisme musikalitas kalian nggak? Justru membuka sih ya. Oke. Kalau gara-gara pasarnya udah very cool market, jadi Iya, jadi semenjak kayak ya oke bahas Gen Z dan internet yang cara penggunaan internet mereka. Kan fast pace banget Iya, ya. fast pace banget. perbandingan. Akhirnya kayak menurut gue sih justru kayak ngelihat gue dapat banyak insight gitu loh, Iya. justru dari internet platform apapun ya. Gue justru dapat banyak insight di mana kayak mereka dengerin ini, mereka dengerin itu. Mereka juga suka apa yang kayak gue kira mereka nggak suka gitu. Kayak mereka suka kayak gini ternyata. Oke. Mereka ternyata nggak tertutup sama genre kayak gini atau kayak gimana, kayak ternyata ya udah kita ya yang penting buat karya yang bagus, karya yang enak aja supaya bisa di enjoy kayak gitu sih. Kalau gitu menurut kalian hip hop scene di Indonesia sekarang gimana? ada yang mau jawab? Itu tugas lu. Oke. Pengen buang body gue. Menurut gue kayak seru banget deh, lagi seru banget karena gini, lagi seru banget karena sekarang udah banyak banget orang bikin lagu aneh-aneh. Oke. Sampai yang gue nggak tahu, kemarin ada temen gue namanya Davi. Gue nanya, dia tuh bisa nyanyi. Iya. Lo kenapa nggak bikin lagu lo sendiri? Terus dia bilang, iya gue pengen bikin nih plug and B. Terus kayak, hah plug and B apaan? Jadi lagunya tipenya kayak plug, cuman R&B gitu. Plug tuh Oke. kayak Playboy Carti and Oke. stuff. Trap banget, tapi R&B nyanyi. Oke. Nah dari situ kayak, Ada lagi. ada Oke. terus ya gitu. Cuman mungkin yang kurang menariknya adalah karena jadi banyak banget, untuk nyari mereka ini susah, nggak tahu dari mana gitu. Makanya mungkin kalau ada Spotify Radar, program-program kayak gini banyak, jadi gampang kan nemuin feature artisnya. Iya, seleksinya juga enak ngeliatnya ya. Masuk Pak Eko. Ya masa. Iya, Bang. Nah, tolong jelasin gue, karena gue ini juga baru buat gue gitu ya, mengenai istilah grup hip club hip hop. Klub malam. Ya. Apa? Enggak kok iya. No, I mean itu apa sih, maksudnya hanya ada di klub kah? Terus gue karena baca wawancara lagi gitu kan, nggak lo pengennya bisa lebih ekspansi gitu, nggak pengen kayak hanya dilihat sebagai hip hop club. Oh. Yang which is pas gue Oke, mikir oke. kayak, apa sih hip hop club? Oh ternyata yang main di klub gitu. Iya. Gue nggak ngerti pada saat Jadi itu. itu mungkin wave-nya terjadi 2018, I think, sampai 2019 sampai oke. 2020 lah. Iya. Jadi ada wave itu kolektifnya Preachja. Oke. Nah, Preachja ini selalu buat community event yang temanya hip hop. Oke. Nah, seru banget kan, orang-orang rame dan kita juga selalu ke situ. Cuman yang kita waktu itu pengen push adalah kita main di acara itu, teman-teman kita di situ, marketnya udah mulai kebentuk. Cuman kita pengen lebih dari klub. Kita pengen bisa ke festival juga. Yes, pengen yes. di mana-mana gitu kan. Iya, paham. Seru kalau kita main di festival. Benar. Ya kan? Karena Undang dong. maksudnya dulu juga sempat ada era itu kan, tapi itu era mid 90-an, 96, 98, 2000 awal tuh bukan hip hop tapi lebih ke R&B club. Jadi kalau nowadays kan orang datang ke bukan ke klub ya, ke diskotik. Disko tua banget kayak ke diskotik. Ya itu juga tua ya, ke klub. Ke klub. Tadi kita udah satu visi tuh klub. Iya. Mohon maaf. Ini gapnya jadi kelihatan nih, mohon maaf. Oke.
ke klub itu, Yeah. orang datang untuk datengin DJ-nya. Karena dia tahu, oh DJ-nya tuh mainnya R&B, DJ-nya mainnya house. Yes. Jadi they come for the DJ. Yeah. Kalau yang sekarang-sekarang kan ya udah lo mikirnya DJ bisa main apa aja, kan? Nggak, Terus tetap. request. Sekarang kayak gitu. Oh sekarang udah berubah lagi. Dulu sempat Nggak selalu lagi. kayak gitu, cuman mungkin ya itu balik lagi. Yeah. Di Indonesia, kalau yang gua ngerasa ya, Yeah. distribusi informasi itu susah banget. Oke. Jadi untuk nemuin that kind of stuff, harus antara lu emang lagi berteman sama mereka-mereka, Ya, atau enggak lu ngulik banget. ya. It's always like that, cuman mungkin DJ-nya berubah terus. Misalkan yang kayak tadi gue bilang Prisya itu dari 2018 sampai 2020, sekarang tuh lagi yang lain lagi gitu. Oke. Ya. Different collective. Ya. I see. Terus menurut kalian sebenarnya acceptance music industry secara yang label besar gitu ya terhadap hip hop gimana? Oke. Gimana? Ulang dikit lagi. Acceptance What do you label think about besar. the music industry acceptance towards Indonesian hip hop? Oke. Sekarang Ya. menurut gue kayak sebenarnya tuh mereka very welcome. Oke. Cuman karena yang tadi lagi distribusinya susah, kita tuh nggak terlihat besar. Dan yang kalau besar mungkin udah kayak jago banget gitu ya. Jago as in kayak antara songwritingnya bagus banget atau enggak taste musicnya seru banget. Oke. Jadi orang dia udah punya critical numbers, udah gede. Nah terus diambil gitu. Nah cuman kan maksudnya lebih seru kalau semua yang kecil-kecil juga punya funding Kesempatan, oke. dan kesempatan agar mereka bisa distribusiin lagunya lebih mass. Gitu. Nggak apa-apa seleranya underground atau apapun itu. Cuman kalau misalkan dalam market kecilnya dia mereka gede kan seru. Iya. That's why Spotify Radar juga helpful banget ya Iya. untuk distribusi itu. True. Oke. Kita juga sebenarnya baru tahu Spotify Radar tahun ini sih. Ya. Dan kita tahu bentuk programnya kayak apa. Dan kan salah satu programnya itu masukin ke playlist. Nah itu aja tuh susah banget kan buat semua orang menurut gue. Iya. Ya baik banget kalau misalkan banyak artis-artis baru yang selalu dapat kesempatan masuk playlist untuk ditemuin orang. Nah, berarti harapan kalian apa begitu pas dikasih tahu kalian masuk Radar ya gitu tahun ini? Bisa di-discover sama lebih banyak orang yang dari sekarang. Ya, termasuk pendengar baru gue gitu ya. Iya. Ya. Walaupun belum tentu semuanya suka kali ya. Cuman at Nggak, least gue mereka dengerin tahu semua. dulu. Iya. Ya, belum tentu semua suka. Tapi semua gue dengerin, which is bagus-bagus sih. Thank nah, you. kalau misalnya gue ngambil contoh kayak Yaku kan sama Tuan 13 kan baru berangkat ke SX, SW gitu. Satpas ya. Ya, itu kalau impian kalian tuh pengen manggungnya di mana? Sempet baca pengen sampai LA bahkan? Mau. Buat festival sendiri kali ya, kayak tour sampai kayak ke luar negeri gitu, tapi kayak buat festival yang gede dengan stage yang kita desain sendiri, stage design semuanya kayak gitu sih kali ya. Mungkin berarti utopianya kita punya showcase sendiri, punya festival sendiri. Pengen banget ya. Oh, pengennya itu Tapi kalau sebenarnya. festival orang, Atau di negara mana Kayaknya gitu. Rolling Loud kayaknya gue mau sih. Rolling Loud boleh. Nah, Gue ada dua sih, ada Camp Flock Now, itu apa festivalnya Tyler sama Coachella. Itu kayak Kalau gue tiap tahun Synchronize Pestapora juga udah sana. tadi Ucup ke kantor. Coba. Oh, gitu. Iya. Tolong Mbak. Pestapora boleh nih Cup gitu ya. Aduh. Bagong ada tambahan? Mana? Oke. Oke, so yang baru gue denger itu adalah yang menarik perhatian gue sampai kayak waktu itu kan kita nggak berjodoh ya pas bulan puasa ya. Wah timingnya nggak tepat nih, tapi gue pengen banget interview Envy karena gue suka musiknya gitu. Apalagi pas denger Mariposa. So tell me buat Mariposa coba, itu tentang apa? Apa yang membedakan Mariposa dengan rilisan kalian awal? Yang ngebedain pertama itu waktu itu kan kayak mulai pas pandemi tuh project Mr. Mariposa. Kita nyoba buat jadi gue punya kantor rumahnya manajer gue Bagong. Nah kita nyoba buat stay in di rumah itu. Yang stay in ada 2 orang, sisanya come and go. Oke.
Nah, gara-gara ada rumah itu tuh kita jadi sering banget ketemu, dan itu juga rencana kayak kita mulai nih kayak bisa bikin album gitu. Oke. Nah, itu lagu kedua atau pertama lupa yang kita bikin Mr. Mariposa. Karena yang tadi mungkin balik lagi kita lebih sering ngumpul, referensinya jadi lebih sering tuker-tukeran, makanya bikin lagunya jadi kayak Mr. Mariposa gitu kan, lumayan jauh sama album pertama kayaknya. Directionnya banyak nyanyinya Iya. gitu. So, album kapan? Katanya Agustus. Enggak, aduhnya tuh kayak ngeluh dulu, tapi tahu bakal jawab Agustus. Oh iya. Seolah-olah gue belum tahu jawabannya. Iya. Ya. Pre-interview udah soalnya tuh ya. Makasih cheatnya. Ya. Tapi materi udah kekumpul semua, udah jadi atau gimana? Lagi finalizing gitu. sih. Lagi finalizing. Mungkin ada beberapa yang kayak kita masih mungkin kepengen, kayaknya masih kita bisa like 110% deh instead of like just 100%. Jadi kayak Mungkin spill-nya adalah kita sebenarnya udah jadi albumnya, cuman ada beberapa lagu penting yang kita kayak pengen ganti. Oke. Nah, cuman lagunya kan tadi balik lagi penting. Nah, karena lagu penting, naratifnya tuh kuat banget di situ. Oke. Pas dicabut, kan albumnya jadi kayak make sense gak sih nih? Oh, oke, gitu. oke. Jadi kayak we need time, guys. We need time. We need time. Nah, setelah Mariposa ada mau rilis single yang di dalam album lagi nggak? Ada. Nextnya? Ada. Ah. Kapan itu? 19. Mei. Demi apa sih? Mei. Kayak gitu. 19. Gue udah tahu. 9, 1, 2, 3, No Direction 19 Mei ya. 1, 2, 3, No Direction 19 Mei. 2023. 2024 Kak. Mana tahu kan gitu. Oke. So, apa harapan kalian di scene hip hop Indonesia 2023 ini? Kedepannya setelah melalui pandemi yang sempat membuat industri musik berdarah-darah. Makin banyak lagu aneh, makin banyak orang aneh yang punya kesempatan sebesar orang-orang yang mungkin gak aneh. Make sense gak? make sense. Make sense. Make ya. sense. Oke. Makin banyak orang percaya diri, makin banyak orang yang bisa dapat financial funding dengan worth yang dia punya. Itu sih kayak dari gue. Sama makin banyak itu tadi medium atau platform untuk orang bisa ngediscover banyak artis-artis baru. Penting sih itu. Sama. Lo sama? Lo? Sama. Diwakilkan. Ya udah. Oke guys, Bergas, Rama, Daryl, dan Aldo, thank you so much for your time. Yes. Buat Pop Bella, nanti akan ada yang banyak diedit nih kayaknya ini. Dari lampu nggak nyala, lampu nyala. Tapi anjir tuh kepanjangannya apa sih? Enggak sih, itu kayaknya Nggak ada ya? 90-an deh. Air nggak sih? Enggak, anjir. Tapi itu anjir, nggak bukan. offensive gitu loh. Anjir itu bentuk sopan dari gitu. Nah, siapa yang nge-decide itu jadi universal language kalau itu lebih sopan dari Itu nanya nyokap bokap lo atau tante-tante lo milenial muda sama Gen X ya. Lo tanya Oke. di situ. Oh, Karena tapi itu dari eranya zaman itu. mereka ya, bukan Yes. dari zaman kita. Kayak Nah. oh. nyokap bokap gue udah cerai, menurut lu gue tanya siapa? Salah satunya boleh. Iya, nggak apa-apa kan ya.